Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, all of the guys. Ya, Mami bersama Dek Vela guys. Lihat ini. Lihat ini Dek Vela yang ini. Yang ini Dek Vela namanya ya. Dulu juga ada kan. Dulu kalau misalkan Mami lagi bikin Zoom meeting selalu ada muncul kayak gini yang kecil sing gitu ya. Yang itu namanya Alicia. Kalau yang ini Viola guys. Yang ini lagi comel. Yang lucunya si Vela ya. Namanya ini Vela ya guys ya. Ah, tengok ini, tengok. Udah direkam belum ini? Udah. Tengok nih, tengok Vela, ha. Dia pakai lipstick guys. Udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apa guys? Udah balik lagi ke sini ya, ke entrepreneurship. So di rumah Aceh Pango itu, by the way kayaknya belum nulis dengan baik ininya by the way kayaknya punya ini ya, punya komunitasnya ya, yang ini nih WA grupnya yang ini guys. Hihi. Kayaknya suka kasih tahu, oh hari Senin yuk kita, suka reminder aja sih, reminder tuh hari Senin kita ngapain, hari Selasa ngapain. Kebetulan bulan ini kita sedang fokusnya di konten kreator gitu ya. Membicarakan tentang konten kreator. Pokoknya brainstorming kok, brainstorming aja dulu ini. Walaupun masih nggak jelas ya, masih campur aduk gitu. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga aku. Begitu guys. Walaupun yang hari nomor satu adalah dibilangnya adalah mau bikin mode entrepreneurship, ternyata kelewat dulu guys. Mulai dari nomor dua dulu ya, nggak apa-apa ya. Apa dong? Rumah anu butuh, atuh. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau di konten kreator, kalian belajarnya dari mana? Belajar konten kreator tuh dari sini nih. Nah, dari panduan hasilkan cuan dari konten kreator muslimah. Nah, kalau teman-teman mau lihat, itu yang di sini ya. Nah, kalian dapatnya belajar dari sini. Kalian member di konten kreator muslimah. Yang gambarnya kayak gini ya. Dia itu judulnya adalah panduan hasilkan ratusan ribu rupiah per hari sebagai konten kreator muslimah. Nah, jika ingin merubah isi ebook atau mengubah namanya, silakan edit di template Canva gitu. Karena kalian dah belum sempat ya, karena mengubah apa sih? Aduh, apakah kalian harus merubahnya? Nantilah. Kalian belajar dulu, baru kalian ubah ya. Silakan edit katanya. Oke, roadmap-nya kayak gini ya teman-teman di konten kreator. Ini adalah peta sederhana dalam proses menjadi konten kreator muslimah. Klik gambar untuk perbesar. Roadmap kreator muslimah ada 6 poin di sini ya. Yang pertama bikin personal branding, yang kedua membuat media sosial, yang ketiga upload konten, yang keempat membuat akun link ID, yang kelima ganti nama produk, yang keenam optimasi bio sosial media. Gitu guys. Untuk memulai kreator muslimah guys. Apa yang dipelajari di personal branding? Nah, ini kecil banget ya tulisannya teman-teman ya. Karena pakai laptop nih. Mohon maaf. Yuk kita coba lihat di yang sini nih. Nah, bisa nggak digedein? Bisa guys. Nih ya, untuk personal branding gimana caranya? eh Poin-poinnya adalah meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, memudahkan dapat teman baru. Yang ketiga, membuka peluang rezeki. Yang keempat, menonjolkan keunikan diri. Kelima, bikin lebih percaya diri, memudahkan promosi, membangun komunitas sendiri, menjaga reputasi di dunia digital, dan menginspirasi orang lain. Oh, yang pertama kita harus bangun personal branding kita dulu, guys. Kenapa harus kita bangun personal branding kita? Supaya bisa meningkatkan kepercayaan orang lain yang melihat akun media sosial kita. Terus, ya, mungkin zaman sekarang ini kita berkenalan itu bisa salah satunya adalah lewat media sosial ya. Nah, nggak langsung kenalan ketemu gitu, enggak. Jadi orang lihat dulu, stalking dulu itu namanya tuh stalking tuh yang kalau ngeliat-lihat di media sosial gitu. Karena biasanya orang ter
bukan terpesona sih, kata-katanya bukan terpesona, apa dong namanya tuh? Tertarik ya. Orang tertarik dengan postingan kita yang pernah kita share di media sosial, terus orang ngelihat kita kan, akun sosial media media kita. Nah, bagaimana kita supaya orang itu teh merasa yakin dengan diri kita. Mana tahu orang itu, oh, aku butuh kayak gini nih, aku mau kerja sama gitu. Nah, orang biasanya kalau mau bekerja sama, kita tuh cari orang yang reputasinya baik gitu, yang yang nggak kelihatan penipuan lah ini macam ya, yang nggak pelin-pelan gitu ya, yang intinya reputasinya baik lah, ya kan? Nah, jadi bagaimana kita membangun personal branding itu? Caranya adalah, nggak tahu guys, kayaknya dari bawah. Tapi kayaknya pernah, kayaknya udah mencoba no, satu biji ya. Caranya adalah salah satunya adalah membuat bio sosial media kita itu bagus gitu ya. Kalau yang kalian lakukan adalah ini guys. Nih, kalian nulisnya seperti ini. Bio kalian nulisnya selain nama, kalian tulis juga ini nih, owner bisnis pelatihan gitu. Tadinya kalian mau nulis apa ya? Kan pada pada waktu itu kalian hanya sebagai, masih belum jelas gitu ya. Aku tuh mau dikenal sebagai apa sih gitu ya. Owner bisnis kayaknya waktu itu baru hanya punya bisnis perusahaan studio aja, ya kan? Yang udah jalan maksudnya. Terus kalau kalian menyebut kalian sendiri arsitek ya, karena kalian sudah pernah kuliah di arsitek gitu, arsitektur. Tapi kalian tuh eh, nggak bekerja nggak bekerja di kantor arsitektur gitu. Jadi dan freelance untuk arsitektur juga cuman sekali doang gitu. Jadi profesi kayaknya tuh sebenarnya bukan arsitek gitu. Apalagi nggak ada license-nya. Gimana ngomong saya arsitek tapi bukan, nggak ada, belum ngurus license-nya. Terus jadi agak susah juga nih. Kalau misalnya pebisnis, wah terlalu gimana ya? Agak-agak minder juga nih. Karena kayaknya pengusaha tapi harus gimana ya? Eh, cuman nggak getol-getol banget gitu berusahanya. Jadi kalau misalnya kalian bilang entrepreneur, tuh, kan ada ya kalau di Instagram itu ada pilihannya entrepreneur kah, digital creator kah, atau apa. Waktu itu kayaknya pilihnya entrepreneur. Tapi dipikir-pikir, aduh kayaknya sendiri entrepreneur juga nggak ngerti apaan sih itu entrepreneur, jangan-jangan kayaknya salah gitu kan. Wow, jadi akhirnya berpikir, 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 terus kayaknya nyontek gitu ya. Akhirnya kayaknya nyontek aja lah. Teman-teman pada bikin apa sih gitu. Nah, kebetulan kayaknya nyonteknya di teman-teman yang bergabung di Hayu Academy ini ya. Mereka juga eh, apa membangun personal branding mereka gitu. Nah, mereka bilang tulisnya bisa kayak gini, bisa macam-macam sih caranya. Misalnya kalau Kak Ami ya, Kak mentor di Hayu Academy kan namanya Kak Rahmi Hayu. Nah, Kak Ami itu bilangnya stripnya adalah mentor, mentor apa ya? Mentor affiliate trainer atau apa gitu ya. Lupa lagi, kalian lihat sendiri aja guys ya. Rahmi Hayu. Ini mentor apa gitu lah, nggak tahu, lupa lagi kayaknya. Nah, terus ada lagi contoh Iin Farlina. Nah, itu owner bisnis fashion. Nah, gitu dia tulisnya kayak gitu. Dia punya bisnis pribadi ya, fashion kayak gitu. Terus dia nggak sebut brandnya di atas gitu, cuman dia hanya bilang bisnis fashion. Kayaknya mau contohnya gitu aja, kayaknya cocok deh sama Kak Indah. Jadi karena kalau melihat di bawahnya ini, nah kan kayaknya jadi banyak ya, jadi nggak hanya bisnis busana studio, jadi kayaknya juga bisa nulis eh, i- maksudnya kan kayaknya eh, ngerjainnya tuh nggak hanya busana studio. Nanti takutnya kalau misalnya aku sebagai owner busana studio, abis itu yang dikerjainnya adalah Romo Aceh, ya kan jadi bingung ya orang-orang. Nah, makanya bagaimana caranya supaya semuanya tuh bisa masuk gitu. Padahal si bio ini, ya si bio ini tuh ada batasan karakter tulisan yang harus kita tulis ini, cuma beberapa kata yang boleh dia masukin gitu, nggak panjang-panjang banget gitu. Makanya cuma bisa nulis seperti ini kayak Indah tuh, ya kan? Akhirnya kayaknya owner Busan Studio, terus pengelola Rumah Cipango, affiliate Prodik Prodik Hijau Academy. Terus quote yang Kak Endah tuliskan adalah ngajak belajar bareng, bangun bisnis dan digital marketing. Mungkin Kak Endah tulis ini selain digital marketing lebih cocok lagi affiliate kali ya, karena Ayu Academy, atau boleh juga digital karena di Rumah Aceh Pangu nanti Kak Endah juga akan mengajar, akan men-sharing ilmu-ilmu marketing yang pernah Kak Endah pelajari gitu. Ya kan? Jadi cocok ya, begini aja digital marketing. Jadi semuanya masuk gitu teman-teman. Gitu guys. So, ini adalah salah satu cara membangun personal branding lewat bio Instagram kita.
Ada yang mau ikutin nggak? Ada yang mau ikutin nggak teman-teman? Sok, ikutin dulu sok. Indah, owner bisnis pelatihan. Oh, kalau kalian apa? Kalau kalian punya bisnis apa sih? Atau kalian, misalnya kalian belum punya bisnis, tapi kalian sehari-hari sebagai guru matematika misalnya. Ya udah, guru matematika gitu. Kalau kalian eh, profesinya seperti itu ya. Ya lebih cocok lebih ke profesi sih ya. Karena jadi jangan hanya nama doang. Nah, jadi ketika ada nanti ada notifikasi ya guys ya, ada notifikasi atau apa-apa gitu, itu nama kita teh muncul bersama ininya tuh sama ininya nih. Jadi orang ngerti, siapa sih Kak Indah teh gitu teh. Oh, ada owner bisnis pelatihan kayak gitu, guys. Ada nggak Kak Indah? Nggak ada ya? Ah, ya udah. Ini mah yang kemarin nggak ada ya. Tapi intinya begitu. Jadi kalau misalnya udah udah menulis bionya dengan cara seperti ini, ketika nanti ada notifikasi kayak gitu, orang teh jadi ini tahu terbaca kalau personal kita branding kita jadi naik gitu. Ya, understand kan? Jadi menurut Kanda, ya Kanda sebagai pembacanya juga ya, sebagai pembacanya. Jadi kan jadi mengenalnya secara langsung, nggak usah buka-buka dia punya profil dulu, tapi ketika dia perlu urusannya sama urusan pelatihan, mau nanya-nanya atau apa, Kanda bikin pelatihan apa sih gitu kok. Nah kalau pelatihan tuh urusannya eh, niche-nya itu memang masih beragam ya, tapi kalau ketika udah masuk ke sini kan dia bisa lihat pelatihan apa sih yang ada di Kak Indah. Oh, Bustan Studio. Apa sih Bustan Studio? Klik saja, guys. Nah, ketika dia klik, oh ini arsitektur. Ntar, udah tahu dia, guys. Gampang kan? Nah, ini juga si si akun ini belum aku optimasi. Maunya Bustan Studio, strip, pelatihan gambar arsitektur. Nah, pelatihan gambar 2D dan 3D arsitektur. Gitu ya. Itu cocok banget kan? Orang jadi tahu apa sih Bustan Studio? Apakah studio fotografi? Bukan, sorry. Kita adalah pelatihan gambar arsitektur. 2D dan 3D arsitektur. Nah, dari dulu tagline aku kayak gitu, guys. Nih, architectural 3D and animation courses. Boleh juga ini taruh di atas. Nanti di bawahnya apa. Sudah mengajar sekitar 100 orang. Nah, kayak gitu. Gitu, guys. Aduh, seru banget ya. Ini akun aku yang Bustan Studio. Kalau yang rumah Aceh Panggung kayak gimana, guys? Mari kita, guys, berikan ini. Yang rumah Aceh Panggung kayak gini, guys. Cring. Nah, ini udah ada ya, udah dioptimasi sama Kak Indah. Rumah Aceh Panggung Entrepreneurs Community. Nah, jadi Kak Indah ingin menjadikan rumah Aceh Pakai ini komunitas entrepreneur. Gitu, komunitas ya. Jadi si ininya juga apa? Si, nah, ini komunitas lah. Nah, tapi yang di sini karena ini kita masih baru-baru dan kegiatannya adalah kegiatan yang offline ya, yang harus didatengin itu rumahnya gitu ya. Jadi karena nulisnya adalah alamat gitu. Jalan Jurong Dagang Pangodea Ulay Kareng Banda Aceh. Yang dilakukan adalah kolaborasi bisnis pengusaha muda Aceh. Terus yang kalian inginkan apa dari mereka join membership gitu. Join membership kemana ke sini guys? Ini adalah WA grupnya komunitas Rumah Aceh Pango. Ya, kalian kalau mau bergabung bersama kita gitu ya. Ini mah kalau selama ini masih WhatsApp chat ya WA grup gratis ya guys ya. Kalian masuk WhatsApp grup nggak usah bayar guys. Hmm, Nanti kalau kita udah punya website, baru itu berbayar ya langganan itu mah. Karena di situ kita bisa jual ya, bisa otomatis otomatis kayak gitu. Nah, yang namanya otomatis mah aku udah ya langganan, guys. Udah gitu maksud saya teh. Udah jadi kayak e-commerce lagi. Bisa jadi tergantung seberapa besar komunitas yang anggota komunitas yang bergabung di sini. Begitu. Jadi untuk Rumah Aceh Pango itu rencana kedepannya adalah membuat website. Nah, ayo teman-teman yang punya website, ayo berikan informasi kepadaku. Mana yang paling murah guys? Bukan paling murah ya, yang paling cocok sama kita ya. Yang paling cocok baik fiturnya, baik ongkosnya, baik pelayanannya ya. Boleh ngobrol sama Kak Indah. Ya, jadi balik lagi ke roadmap kreator, konten kreator, roadmap konten kreator. Bagaimana cara kita membuat konten? Yang harus perhatikan personal branding kita dulu, ya. Kita tuh mau dijadikan sebagai apa? Menjadi apa? Supaya kreasi yang kita buat itu sesuai, ya. Niche-nya sesuai dengan diri kitanya sendiri juga sesuai, gitu. Jadi pertamanya kita harus atur dulu personal branding diri kita sendiri mau dikenal sebagai siapa gitu. Kemudian nanti kita akan belajar juga tentang membuat media sosialnya di Instagram, Facebook, dan TikTok. Bisa pilih satu atau mau semuanya. Kalau Kanda sih lebih cenderung, Kanda punya sih tiga-tiganya ya, tapi Kanda lebih aktif di Instagram. Terus setiap apa yang Kanda upload di Instagram, Kanda forward langsung ke Facebook karena dia bisa nyambung ya, meta ads gitu.
Nanti kita belajar Meta Ads juga ya. Meta Ads itu ada di Affiliate Trainer. Itu ada satu latihan, satu webinar atau apa ya, video lah, video untuk belajar Meta Ads. Nanti kita bisa belajar bersama-sama ya teman-teman ya. Apalagi kalau kalian udah bergabung di Affiliate Trainers ya, itu kalian bisa belajar duluan. Ya. Tapi kalau saya mau nungguin Kak Endah, ya udah tungguin aja ya. Kayaknya juga akan mempelajari itu ya guys, insya Allah. Karena Meta Ads itu insya Allah sangat membantu ya, karena semua sudah pelajarannya udah ke Meta Ads ya sekarang. Jadi kalian juga harus mengupgrade pengetahuan kalian ya tentang dunia digital. Satu lagi TikTok, kayaknya punya TikTok punya, cuman karena HP kayaknya belum bisa nginstal TikTok yang selain yang light ya, karena TikTok kayaknya light, jadi nggak bisa terlalu eksplorasi, jadi kayaknya kurang suka. Ya udah, nanti aja ya, beli HP baru dulu kayaknya. Aduh. Terus upload konten ya. Upload konten kuncinya adalah konsisten, terus gunakan audio yang sedang viral, katanya begitu. Konsisten itu gimana? Konsisten adalah kunci dari kesuksesan. Posting konten setiap hari selama minimal 3 bulan. Nah, itu dia. Makanya ada komitmen yang 100 konten tiap hari. Mau ikutan gak challenge-nya guys, teman-teman ya? Yuk, 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 yuk. Bersama bareng-bareng sama Kak Indah ya. 3 bulan itu untuk membangun kebiasaan. Tuh maksudnya 3 bulan untuk membangun kebiasaan. Ada juga sih membangun kebiasaan itu bisa dilakukan dalam 21 hari. Bisa. Kalian mau nggak Kak Indah bina untuk membangun kebiasaan kalian? Tapi kalau kalian pembinaan sama Kak Indah 21 hari aja. Nggak usah 3 bulan. Ya, 21 hari itu eh Kak Indah ini deh. Kak Indah apa? Suruh-suruh gitu. Kak Indah eh, apa ya? Ingetin terus gitu. Ya, nah, namanya bukan gandeng ya, apa namanya ya? Kak Indah bina, damping. Nah, Kak Indah dampingi untuk 21 hari pertama kalian melakukan kebiasaan ini. Kalau kalian mau Kak Indah dampingi dalam membuat konten, kalian masuk dulu ke WA grup Kak Indah yang namanya WA Komunitas Entrepreneurship Rumah Aceh. Ya, karena Kak Indah mulai dari konten kreator, jadi Kak Indah mau ngumpulin audiens di situ dulu di komunitas tersebut. Nanti linknya Kak Indah taruh aja di bawah video ini. Oke? Nah, masuk aja dulu di situ. Kalau kalau masuk WA grup kayak nama gratis ya guys ya. Tidak perlu bayar. Hmm. Begitu guys. Selanjutnya apa lagi? Membuat akun link ID. Oke, di sini eh akun yang dipakai adalah link ID ya. Kalian sudah punya belum? Ini panduannya sudah ada di ebook. Silakan kalian lihat ya. Oh, kayaknya kayaknya nanti lihatin ya guys ya. Nanti kita belajar bareng. Kalau kalian mau belajar bareng yang ini juga, kalian masuk aja dulu ke WA grup Kaindah yang namanya Komunitas Entrepreneurship Rumah Aceh. Kita lagi belajar konten kreator di bulan ini. Bulan Januari 2025. Terus ganti cover produk, ini kalau perlu ya. Kalau nggak perlu ya udahlah. Terus yang keenam, optimasi bio sosial media. Di sini tulislah informasi sederhana di bio sosial kamu agar orang tertarik. Yang kedua, masukkan link ID kamu di bio. Begitu, guys. Hmm, karena dia yang untuk apa? Masukin link ID-nya ke bio. Semua orang sekarang jualannya begitu caranya, guys. Setiap orang memiliki link masing-masing, ya. Eh, Instagram sudah Instagram sudah mempunyai fitur yang memperbolehkan kalian memasang link website kalian tersendiri. Bahkan ada kalau kain empat, bisa lebih dari satu maksudnya. Kalau kain aja bikinnya ada 4 ya. Mana Instagram kainnya? Beranda. Nih ya, kainnya linknya ini nih. Ada berapa? Ada 4 guys. Tuh. Affiliate Trainer, kelas roadmap, ada komunitas entrepreneurship Rumah Aceh, sama link Bustan Studio. Kalian mau yang mana guys? Nah. Kalau yang tadi Kanda suruh yang ini ya, komunitas entrepreneurship Rumah Aceh berarti yang ini masuknya. Yang link yang ketiga, entrepreneurship, yang ada tulisan Rumah Acehnya. Begitu ya guys ya. Udah dulu gitu guys. Kanda sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.